Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana, NIM A0320325. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai revegetasi pada bekas tambang. Berbicara mengenai revegetasi bekas tambang, adapun tahapan penambangan yaitu yang pertama, clearing and grubbing. Selanjutnya yaitu blasting over B removing, colgating. Selanjutnya ke tahap reklamasi. Tahap reklamasi atau tahap penutupan lahan bekas tambang. Selanjutnya rom coal bowling, truck sale, dan rom stockpile. Adapun pengertian dari revegetasi. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan. Pemulihan lahan akses terbuka bekas penambangan dimaksudkan agar kondisi lahan menjadi stabil secara kimia dan secara fisik, serta memiliki estetika yang baik dan dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang sudah ditata bisa berupa revegetasi dengan tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, tanaman pangan, menjadi sumber air bila ada lubang bekas galian dengan kualitas air yang baik. Perumahan, kawasan wisata, dan lain-lain. Adapun rona awal. Rona awal adalah keadaan atau kondisi awal atau dasar lingkungan di area rencana lokasi kegiatan penggunaan kawasan hutan. Sedangkan rona akhir yaitu kondisi setelah kegiatan penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan awal. Faktor keberhasilan revegetasi ada 4. Yang pertama yaitu manajemen tanah pucuk, yang kedua yaitu penataan lahan, yang ketiga yaitu pemilihan jenis tanaman, serta yang keempat yaitu perawatan tanaman. Yaitu spesifikasi teknis revegetasi. Yang pertama yaitu ketebalan tanah pucuk atau zona perakaran yaitu 50 cm. Yang kedua jarak tanam yaitu 4 meter dikali 4 meter. Yang ketiga yaitu jenis tanaman yaitu tanaman pioner dan tanaman lokal. Yang keempat yaitu komposisi tanaman lokal yaitu 312 pohon per hektar. Yang kelima yaitu metode penanaman. Metode penanaman ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penanaman tanaman lokal dan pioner secara terpisah. Yang kedua yaitu penanaman tanaman lokal dan pioner secara bersamaan. Jenis tanaman revegetasi. Yang pertama yaitu tanaman pioner. Tanaman pioner ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sengon laut, yang kedua johar, yang ketiga waru, yang keempat rem besi, serta yang kelima sengon butong. Yang kedua yaitu MPTS atau tanaman semusim. Contohnya yaitu durian, jambu, mata kucing, cempedak, salam, dan gaharu. Sedangkan tanaman lokal contohnya yaitu balangeran, binuang laki, ulin, eslet rosula, nyato, kapur, pulai, jabon, dan revegetasi ini terbagi lagi. Yang pertama yaitu revegetasi di lereng, yang kedua revegetasi dan rehabilitasi pada pasca tambang. Aktivitas eksplorasi tambang di berbagai daerah di Indonesia masih aktif berjalan. Selain memberikan manfaat sosial dan ekonomi dari hasil tambangnya, di balik itu juga memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem sekitar. Oleh karena itu, perencanaan reklamasi lahan bekas tambang perlu digiatkan di samping aktivitas pertambangan yang terus berjalan. Dalam kegiatan reklamasi tambang terdapat kegiatan yang krusial. Salah satunya adalah revegetasi. Sehara dengan tujuan untuk memulihkan kembali kesuburan dan lahan pasca tambang. Kegiatan revegetasi lahan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Gor dari kelompok 10 yang membahas tentang revegetasi. Jadi revegetasi adalah lahan bekas tambang. Ini salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan revegetasi lahan bekas tambang, antara lainnya ini permasalahan lahan bekas tambang merupakan permasalahan yang tak akan pernah berhenti untuk dibahas. Pertentangan antara kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dengan nilai ekonomis yang berhasil diambil dari sebuah lokasi tambang yang senantiasa mendominasi setiap pembicaraan yang ada. Salah satu hal utama apabila kita bicara tentang sebuah lokasi tambang adalah kerusakan lingkungan yang terjadi setelah kegiatan pertambangan selesai. Jadi kegiatan rehabilitasi lahan pasca tambang adalah ini maksud sebagai bentuk usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha penambangan agar rona awalnya atau dapat berfungsi kembali secara optimal untuk dibudidayakan. Jadi dengan tujuan untuk memperbaiki dan memulihkan kembali lahan dan revegetasi yang telah rusak agar dapat berfungsi optimal sesuai dengan peruntukannya. Setelah aktivitas pertambangan berakhir, lahan pasca tambang harus direhabilitasi untuk meminimalisir efek kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan, antara lain yakni pertama penyiapan lahan untuk revegetasi, kemudian aplikasi teknik hydroseeding, kemudian penanaman pohon jenis fast growing atau natif atau pengayaan, kemudian monitoring dan perawatan. Jadi ada beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan revegetasi. Kemudian yang selanjutnya ini penanaman atau reboisasi. Jadi penanaman ini para perusahaan mengembangkan sebuah alat media tanam atau sebuah tumbuhan yang ditanam pada lahan bekas tambang. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan setelah revegetasi dan rehabilitasi pasca tambang, antara lain yakni pembibitan. Jadi dalam hal ini perusahaan melakukan pengolahan lahan dalam hal melakukan pembibitan yang akan selanjutnya ditanam pada lahan bekas tambang. Kemudian yang selanjutnya yakni kegiatan atau pengumpulan benih di hutan. Kemudian kegiatan selanjutnya setelah melakukan revegetasi dan rehabilitasi yakni pembersihan tanaman penutup, kemudian penanaman dan pemeliharaan tanaman lokal. Jadi ada beberapa tanaman yang dapat ditanam dalam hal ini antara lain yaitu segon, pinus, turi, ketapang, trembesi, eukaliptus, dan lamtoro. Jadi itu adalah beberapa jenis tumbuhan yang dapat ditanam pada lahan bekas tambang. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.